Baik, ini kejadian peningkatan human metapneumovirus ini pertama dilaporkan sebetulnya oleh Amerika Serikat dengan virus-virus lain sebetulnya terjadi peningkatan juga yang lain bahkan lebih tinggi lagi. Nih lihat nih yang HMPV itu adalah yang hitam di bawah ya yang dilingkarin ini. Ntar coba. Ya, yang di lingkar ini kita lihat di sini yang hitam di ujung tahun yaitu Desember ya, Desember 2004 terjadi peningkatan sedikit saja. Ini berbeda dengan karena influenza, influenza yang biru nih ya, yang biru nih naiknya tinggi sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya lebih tinggi kenaikan influenza daripada HMPV. Tapi kenapa kemudian HMPV ini menjadi sesuatu yang menarik perhatian karena eh, peningkatannya juga terjadi di Cina. Ya, jadi di Cina di akhir tahun di bulan Desember ini terjadi juga peningkatan yang untuk gejala ringan yang rawat jalan tadinya hanya 0,1% menjadi 6,2%. Sementara yang berat juga yang sampai perlu perhatian lebih fokus lagi yaitu terjadi peningkatan dari 1% sampai 5,4%. Nah, eh, data-data ini menunjukkan bahwa memang negara-negara seperti Amerika dan juga Cina ini sistem surveillance-nya cukup bagus ya. Jadi mereka dengan mudah menampilkan data mapping ya, mapping kondisi eh, setiap penyakit infeksi yang terjadi karena surveillance-nya bagus. Jadi dilakukan pemeriksaan oleh CDC-nya ya. Kalau di Indonesia mungkin CDC itu P2P ya, Direktorat Penyakit Menular. Nah, oke, karena ini menjadi bahan perhatian, eh, saya akan bahas apa itu human metapneumovirus ini. Ini adalah virus yang non-segmental, single strain atau single strain RNA, dan masuk ke dalam keluarga Pneumoviridae. Dan dengan klasifikasi yang genotype A dan B, menularnya melalui aerosol atau droplet saat batuk dan bersin. Dan juga dari kontak dari permukaan yang terkontaminasi ini mirip dengan COVID ya, cara penularannya. Dan satu hal yang ingin saya terangkan di sini adalah bahwa virus HMPV ini bukanlah virus yang baru ditemukan, tapi sudah ditemukan sejak 24 tahun yang lalu, yaitu tahun 2001, dilaporkan oleh Van der Rohen dan kawan-kawan itu dari Belanda. Jadi sebelum tahun 2000 banyak sekali orang yang batuk pilek, lalu kemudian eh, saintis ini memeriksa isolat-isolat yang ada di laboratorium dilihat apa sih kuman apa virus penyebabnya ternyata ditemukanlah eh, HMPV ini atau Human Metapneumovirus. Ya, tahun 2021 loh udah lama. Ini artinya apa? Artinya kemungkinan sepanjang 24 tahun ke belakang ini sudah ada orang-orang dengan eh, infeksi virus ini, tapi memang tidak tercapture, tidak tercatat karena tidak diperiksa khusus. Cuman belakangan dengan kemajuan teknologi, jadi terutama di negara-negara maju, termasuk Cina itu negara maju ya, mereka sudah punya alat-alat PCR yang bisa memeriksa panel virus. Jadi berbagai macam virus bisa dideteksi. Nah, dari CDC Amerika yang kemarin meningkat sampai 6% itu ternyata eh, kejadiannya banyak ditemukan pada anak-anak di bawah 14 tahun. Satu hal yang penting diketahui oleh peserta yang hadir pada saat ini sudah sampai 1.000 orang nih ya, bahwa peningkatan ini terjadi biasanya di musim dingin ya atau di akhir musim dingin yang artinya adalah awal musim semi. Jadi the whole winter and early spring ya. Nah, jadi pada saat itulah kasus-kasusnya meningkat. Kenapa demikian? Nanti saya ceritakan kenapa di musim semi atau di musim dingin. Karena sifat-sifat virusnya memungkinkan penularannya terjadi di musim semi atau di musim dingin. Ya, kita masuk gejala dulu ya. Jadi saya hold dulu kenapanya, sekarang kita masuk ke gejala. Pertama,
Setelah terinfeksi atau setelah seseorang menginhalasi virus ini, ada masa inkubasi yang tidak terlalu lama, 3 sampai 6 hari sebelum kemudian menjadi sakit. Ya, dan sakitnya biasanya 3 sampai 5 hari juga, dan terutama pada bayi itu bisa berlangsung sampai 2 minggu. Nah, karena ini virus, biasanya virus itu gejalanya juga bervariasi ya. Mulai dari tidak bergejala atau asimptomatik sampai ada gejala. Dan gejala influenza like illness atau ILI. Apa itu? Ya, tentu saja gejala umumnya ada demam, ya suhunya naik sedikit, kemudian ada batuk, pilek nih banyak yang pilek ya. Dan ada gejala lain yang juga dialami oleh infeksi karena virus yang lain yaitu mialgia, nyeri-nyeri otot, nyeri kepala, lemah-lemah begitu ya, kadang ada ruam di kulit. Dan bila gejalanya semakin berat, nah inilah yang kita harus serius nih. Bisa terjadi sesak nafas, ya, dan bahkan pada bayi kurang dari 6 bulan sering terjadi apnea. Dan juga perlu diingat ada komplikasinya itu bronkiolitis. Bronkiolitis ini adalah inflamasi atau peradangan di saluran nafas kecil, ya, small airway. Nah, dan juga komplikasi berikutnya ada pneumonia, asma, kalau dia asma bisa eksaserbasi dan bahkan yang berat bisa ARDS. 3 hari yang lalu saya dikonsulkan oleh teman sejawat dokter paru, ada pasiennya dewasa ini ya. Jadi kalau Kementerian Kesehatan kan 4 hari yang lalu rilis data bahwa ditemukan tapi pada isolat yang berasal dari anak-anak. Nah, 3 hari yang lalu saya mendapatkan konsul dari teman sejawat dokter paru dari luar kota. Pasiennya dewasa 45 tahun, laki-laki, keluhannya demam, ada batuk, pilek, dan juga ada dari pemeriksaan ada wheezing. Tapi leukositnya normal. Tadinya kan diduga oh ini pneumonia. Karena foto toraknya ada pneumonia. Ada infiltrat kiri dan kanan bahkan. Dan ada wheezing. Tapi dengan leukosit yang rendah atau normal, saya katakan kepada teman sejawat, oh ini kemungkinan virus, coba deh Anda periksa virusnya mungkin H1N1 atau mungkin HMPV, Human Metapneumovirus. Dan terbukti dilakukan pemeriksaan multiplex panel virus, jadi semua virus diperiksa, berpuluh-puluh virus diperiksa, semuanya negatif kecuali HMPV, terdeteksi dengan CT value 27,2 ya. Jadi sudah ada ditemukan pada orang dewasa karena diperiksa. Nah, kenapa banyak nggak diperiksa? Karena pertama alatnya eh, tidak ada di semua pelayanan ya, ada em, center tertentu yang punya dan juga mahal. Ini pasien itu kabarnya kata dokternya berbiaya 3,6 juta untuk akhirnya ketemu virus HMPV ini. Nah, ini intermezzo saja saya teruskan ya. Nah, siapa yang berisiko dengan gejala berat pada kasus HMPV ini? Kalau orang dewasa normal, orang dewasa ya, dewasa muda, itu biasanya gejalanya ringan-ringan saja. Bahkan mungkin nggak ada gejala, ya. Nah, tapi pada kelompok tertentu itu gejalanya bisa berat, ya. Yaitu satu, usia 65 tahun ke atas atau lansia. Anak-anak kurang dari 14 tahun, ini data dari Cina ini ya. Lalu orang-orang dengan penyakit kronik, misalnya PPOK, asma. Nah, kalau asma kena HMPV ini ada wheezing nih, jadi diduga oh exacerbasi dari asmanya. Atau pada orang-orang penyakit kronis seperti CAF, hipertensi, diabetes ya. Atau kelompok orang dengan sistem imun yang lemah, seperti HIV, penderita kanker yang dalam kemoterapi, dan bahkan orang-orang dengan obesitas ya, dengan BMI lebih dari 40. Ini adalah kelompok yang berisiko. Nah, tadi saya menyebutkan bahwa outbreak atau peningkatan kasus terjadi di musim dingin atau di awal musim semi. Nah, kenapa? Ya, pertama dia memang mudah menular. Dia mudah menular karena penularan lewat droplet ya. Ya, droplet itu gampang sekali. Bisa menular lewat orang yang sakit virus ini
karena batuk, bersin, dan berbicara. Jadi baik HMPV maupun influenza sama nih cara penularannya. Dan droplet yang mengandung virus ini itu stabil pada udara dingin dan kelembaban yang rendah. Artinya apa? Artinya mestinya sih nggak banyak di Indonesia ya. Kita kan nggak ada winter, paling hujan-hujan. Atau mungkin di daerah tertentu yang tinggi di Dieng atau di Puncak atau di Lembang gitu ya. Tapi kelembabannya rendah. Nah, Indonesia terkenal negara tropis dengan kelembaban yang tinggi. Tapi barangkali yang bisa menular ada pada kondisi berikutnya yaitu bahwa lingkungan tertutup dengan ventilasi buruk. Misalnya ada satu orang yang terinfeksi lalu di rumahnya ventilasinya tidak baik, jendelanya nggak pernah dibuka, maka itu akan mudah menularkan kepada yang lain. Ya, dan juga permukaan benda-benda yang terkontaminasi. Nah, saya singgung sedikit inkubasi virus influenza 1 sampai 4 hari, sementara HMPV 3 sampai 6 hari. Dan ini memang dua-duanya cukup pendek ya. Dan pada virus influenza itu terjadi variasi antigenic drift dan antigenic shift yang memungkinkan terjadi mutasi. Ya, kalau terjadi mutasi tentu saja nanti influenza itu ada vaksinnya ya. Jadi biasanya vaksinnya juga akan berubah. Nah, ini kalau kita bicara tentang kelembaban rendah dan juga tentang tadi ya suhu dingin ya yang mendukung untuk kestabilan virus. Ini ada penelitiannya nih di Scotland ya yang menunjukkan bahwa peningkatan insiden influenza tipe A atau tipe B dan juga HMPV ini maupun RSV itu terjadi pada suhu dingin dan kelembaban yang rendah. Ini datanya ada, makanya tadi disimpulkan seperti itu. Dan namun juga dikatakan bahwa studi pada hewan marmut menunjukkan transmisi virus lebih mudah terjadi pada suhu 5 derajat Celcius dan kelembaban udara yang rendah 20 sampai 35. Nah, ini nggak cocok sama Indonesia sebetulnya ya. Tapi tetap ada di Indonesia tadi karena apa? Karena kalau ada orang yang terinfeksi dan kemudian ventilasi di ruangan atau di rumah tidak bagus, maka akan mudah tertular kepada yang lain. Ya, jadi ventilasi yang buruk ya ini datanya menunjukkan bahwa risiko penularan infeksi saluran pernapasan secara umum itu bisa meningkat ya. Dan ini bukan hanya HMPV tapi juga influenza dan juga COVID ya. Oleh sebab itu dianjurkan untuk supaya sirkulasi udara bagus, buka jendela, buka pintu. Kalau nggak mungkin karena katakanlah rumah Anda ber-AC semua, sentral AC-nya, maka kalau sebaiknya perlu ada exhaust yang bisa terjadi pertukaran udara ya, atau menggunakan air filter. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa untuk virus-virus ini bisa terjadi antigenic shift atau antigenic drift yang memungkinkan terbentuk mutasi dan virus yang baru ya. Nah, sekarang diagnosisnya tapi nanti saya serahkan ini kepada dokter Dia yang akan melanjutkan ya bahwa diagnosisnya adalah mulai dari anamnesis yang teliti ya, lalu lakukan pemeriksaan fisik dan memang pemeriksaan laboratorium tidak rutin tapi mungkin pada kondisi yang berat sebaiknya kita lakukan. Nanti dokter Dia ya akan bicara tentang RT-PCR atau kultur ya atau juga nanti pakai ronsen juga atau CT scan. Ya, tata laksana adalah suportif ya istirahat, pereda demam, obat batuk pilek. Untuk HMPV antivirusnya belum ada ya. Tapi kalau situasinya berat b- boleh dipakai ribavirin. Ini antivirus yang bisa untuk hepatitis C, bisa juga untuk influenza ya. Dan ini apa dosisnya ada dosis hari pertama, kedua dan ketiga nanti dokter dia menyampaikan ya. Nah, apakah ada potensi outbreak di Indonesia? Kalau potensi pandemi saya rasa enggak. Tapi kalau outbreak eh, mungkin ada kalau kita tidak aware ya, tidak waspada ya. Ya, terutama di mana? Outbreak itu kan di satu tempat saja ya, artinya terjadi outbreak artinya terjadi peningkatan kasus. Itu di daerah urban, itu di perkotaan dengan kepadatan populasi yang tinggi. Dan juga mobilitas penduduknya tinggi yang misalnya tiap sebentar ke Singapura, ke Hong Kong, ke Cina dan lain-lainnya, bolak-balik ke Eropa, Amerika. Nah, ini
bisa jadi terinfeksi di luar lalu bawa ke dalam, dan kalau populasi ini padat sekali dan mungkin lupa eh, melihat ventilasi, ya ada kemungkinan terjadi outbreak atau peningkatan kasus. Tapi kalau pandemi sih enggak ya. Jadi perlu upaya-upaya pencegahan baik dari individu, komunitas, dan pemerintah. Nah, ini untuk individu, mari kita terapkan kembali PHBS, perilaku hidup bersih sehat, hindari kontak dengan orang yang bergejala, dan kalau Anda punya gejala, pakailah masker, bersihkan benda-benda yang terkontaminasi, dan orang yang berisiko tinggi seperti tadi anak-anak, lalu lansia atau orang dengan imun sistem yang rendah, sebaiknya menggunakan masker terutama saat di kerumunan. Dan jangan lupa pola hidup sehat nih, kita sudah lakukan banyak hal-hal ini pada saat COVID, jadi saya rasa tidak lagi menjadi masalah ya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu apa? Cuci tangan, tutup mulut, bersihkan benda-benda, pakai masker, hindari menyentuh wajah, mata, dan lain-lainnya. Lalu sebetulnya juga untuk pemerintah perlu surveillance epidemiologi yang lebih ditingkatkan supaya kita tahu sudah berapa banyak kasus ini ada di Indonesia, ya, dan juga eh, apa namanya mappingnya dilihat di mana sih yang terbanyak, apakah di kota-kota besar dan di mana terutama, supaya kemudian mitigasinya juga lebih terarah. Dan tetap lakukan penerapan protokol kesehatan yang efektif dan libatkan komunitas untuk edukasi dan sosialisasi. Nah, apakah kita perlu khawatir dengan HMPV ini? Ya, menurut saya perlu waspada tapi nggak usah panik. Kita karena apa? Sebagian kasus influenza dan HMPV ini ringan-ringan saja. Dan kita tahu virus ini self-limiting disease ya. Namun pada situasi yang berat karena ada komorbid atau lain-lain terjadi perberatan, ya ini baru kita harus khawatir ya. Jadi dan juga kalau terjadi infeksi dengan virus lainnya, ya mungkin sebaiknya segera dirawat. Nah, baik, tadi saya sudah menyatakan bahwa sebetulnya jauh lebih banyak virus influenza daripada virus HMPV. Nah, saya bahas sedikit tentang influenza ya. Ya, ini tingkat global juga di akhir tahun karena sama-sama di musim dingin terjadi peningkatannya, penyebarannya. Jadi Desember itu juga terjadi peningkatan kasus dari influenza ini, terutama subtipe tipe yang H1N1 ya. Jadi tipe H1N1 PDM09 ini adalah yang dulu tahun 2009 marak di Meksiko, maka pernah disebut sebagai Mexico flu atau pernah juga disebut sebagai swine flu. Tapi akhirnya eh, jadi influenza A H1N1 ya. Dan yang banyak ditemukan sekarang adalah yang subtipe subtipe itu. Ya, jadi dari eh, sumber-sumber ini juga kita bisa lihat ya bahwa di Cina juga terjadi peningkatan. Kalau HMPV tadi peningkatannya hanya sampai 6%, kita lihat di kalau influenza itu sampai 30% ya. Dan yang dirawat bahkan yang berat itu sampai 17% dari 5% peningkatannya. Jadi ini memang penyakit musiman ya. Jadi kalau Ingat saya berhubung itu musim, kok mirip apa terutama ya? ke musim yang eh, Apa? ya, nah ini angka di Indonesia nih. Kalau H1N1 banyak nih ini datanya ya, karena memang kebetulan pemerintah melakukan surveillance yang cukup apa namanya teratur ya, namanya surveillance ILI dan SARI tahun 2024. Kita lihat nih yang H1N1 nih yang biru ini ya, yang biru muda ini memang paling banyak dibandingkan virus yang lain ya, dan juga di akhir tahun peningkatannya juga cukup tinggi. Jadi ternyata memang sama saja kondisi di Indonesia kalau untuk H1N1. Ya, mungkin karena bukan ya musim akhir tahun kan memang banyak hujan, mungkin juga dingin dan orang banyak di rumah dan banyak orang berkegiatan yang indoor dan ada keramaian ya. Ya, eh, saya sedikit cerita tentang H1N1 ini sama dengan HMPV, sama-sama RNA virus ya. Dan ada yang tipe India tipe A tadi saya sebutkannya ada H1N1, subtipenya H3N2 atau H5N1. H5N1 ini adalah flu burung ya. Dan ini mortalitasnya tinggi. Nah, ada sejarahnya.
H1N1 ini dulu tahun 1918 disebut dengan Spanish flu, padahal sebetulnya bukan di Spanyol pertama kali ditemukan, justru di Amerika. Jadi 1918 ini adalah saat Perang Dunia yang pertama. Nah, pada saat perang, negara-negara yang terlibat seperti em, Amerika, Inggris, Jerman, dan lain-lain itu kalau ada berita-berita yang tidak baik itu mereka eh, tidak umumkan. Jadi walaupun pertama kali sebetulnya di Amerika ini, tapi nggak diumumkan karena takut membuat masyarakat panik, apalagi situasi lagi perang dunia ya. Nah, tapi negara Spanyol karena dia nggak ikutan perang, dia ketemu virus ini diumumkan tuh, maka terkenalnya eh, disebutnya flu Spanyol. Ya, kemudian tren yang sama, nah strain yang sama H1N1 mulai timbul di tahun 2009 lagi. Pandemi lagi namanya swine flu, flu babi dulu disebut ya. Nah, ini adalah yang eh, H1N1 yang 009 tadi ya. Dan disebut swine flu atau flu babi karena juga reservoirnya ternyata ada di di babi dan kejadiannya di Meksiko itu banyak pada peternakan babi. Nah, virus yang sama sekarang terjadi peningkatan atau outbreak, tapi belum pandemi. Beda ya outbreak dengan pandemi ya. Oke, dan jadi transmisinya sama, yaitu lewat droplet saat batuk dan bersin. Gejalanya juga mirip-mirip, masa inkubasinya juga pendek 1 sampai 4 hari, tapi biasanya lebih panjang nih ya, sampai 7 hari. Onset penyakitnya kalau HMPV tadi kan 5 hari ya. Namun pada anak-anak memang lebih lama, lebih dari 10 hari. Gejalanya mirip banget, ya. Bisa asimptomatis, bisa demam, batuk, nyeri tenggorok, pilek, mialgia, nyeri kepala, mual, muntah, Malaysia, dan juga bisa jadi berat, jadi hipoksemi, jadi takipnu, penurunan kesadaran dan penurunan jumlah urin ya. Dan yang berisiko juga mirip-mirip nih kelompok usia 65, anak-anak di bawah 2 tahun. Kalau tadi HMPV anak-anak di bawah 14 tahun ya. Lalu wanita hamil dan postpartum, orang dengan penyakit kronis seperti PPOK, CAF, hipertensi, diabetes, dan obesitas dan komplikasinya sama bisa pneumonia, bisa ARDS dan dehidrasi berat. Ya, ini diagnosis mungkin dokter dia nanti yang akan mengatakan mirip-mirip harus RT-PCR, saya lewat. Ya, dan tata laksananya juga suportif dan untungnya, nah masih ada untungnya untuk H1N1 ini ada antivirusnya. Itu bisa pakai oseltamivir ya atau favipiravir. Ya, vaksinasinya juga kebetulan ada dan biasanya seasonal, seasonal jadi musiman dan kadang-kadang eh, butuh vaksin baru ya. Tapi kalau HMPV belum ada antivirusnya dan belum ada vaksinnya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.